Kali ini, petualanganku menuju kaki Gunung Swer. Dari sinilah petualanganku. Ong Ulun Bergelanggeng, saya akan menceritakan kebiasaan masyarakat yang ada di Desa Ranupani. Kebiasaan masyarakat di Ranupani pada umumnya ya seperti ini, kita busananya seperti ini. Dan kebiasaan kerja setiap harinya masyarakat Ranupani itu bercocok tanam, bertani, berkebun. Tanamannya itu berbeda-beda, ada yang bawang pre, ada yang kentang. Dan masyarakat di Ranupani selain bercocok tanam atau bertani, ada juga yang masuk ke wisata, walaupun itu hanya segelintir orang. Sebetulnya masyarakat Ranupani itu masih ada di zona nyaman di pertanian. Suatu contoh pola bertanam di sini, ya kalau yang kemiringannya lebih dari 45 derajat ya memakai ada yang teras iring dan ada yang sapu gunung. Dan selain itu kami akan menceritakan kebiasaan berpakaian masyarakat Ranupani. Masyarakat Ranupani pada umumnya itu pakai sarung. Kalau yang pakai udeng itu ada hari tertentu. Memang tidak ada aturan-aturan untuk hari ini memakai, tetapi kami menyesuaikan dengan kegiatan kami. Misalkan kami ada upacara di desa atau rapat di balai desa, kami pasti menggunakan udeng. Dan udeng itu juga ada filosofinya miturut bahasa orang tua. Pertama seperti Pak Sampurno, ini bisa dianggap sebagai masyarakat pada umumnya. Ini kalau di kanan. Kalau di kiri itu sudah dianggap ini sepuh. Kalau di depan, kuncungnya di depan sini itu namanya pejabat desa. Ya, itu yang saya ketahui dan yang pada umumnya. Kalau pemakaian sarung seperti ini biasa. Kalau ini namanya kami bermain atau bertemu bercengkrama dengan teman-teman. Tetapi kalau yang sarung namanya kaweng seperti ini. Kalau ini kaweng. Nomor satu, kalau kaweng harus dilipat sama seperti ini. Penggunaannya seperti ini kalau cowok. Ini namanya kekaweng ya. Ini kekaweng, cara penggunaannya seperti ini. Ini kalau cowok. Nah kalau seperti saya ini namanya blosong. Kenapa sih kok blosong? Memang ada filosofinya. Kalau kaweng yang anget cuman di belakang sama samping. Tetapi yang depan nggak terlalu anget. Tetapi kalau blosong seperti ini semuanya bisa anget. Dan itu kegiatan untuk berpakaian memang sehari-hari. Tetapi kalau dulu di Ranupani itu tidak ada yang pakai sepatu, sendal pun nggak ada, nyeker. Itu dulu nggih. Ini yang saya ceritakan dari dulu. Dari penanaman semuanya itu di sini dulu nggak ada yang modern. Gitu. Jadi kami bercerita yang dulu. Di sini masyarakatnya bercocok tanam, pakaiannya pakai udeng, pakai sarung. Tetapi udeng itu, ini perlu saya perjelas, udeng tidak dipakai setiap hari. Kalau ada keperluan upacara tertentu atau musyawarah bareng kita pakai udeng. Karena kenapa udeng kok tidak setiap hari? Nomor satu ribet untuk bertani. Tetapi kalau kita ke balai desa atau kegiatan kami menghargai adat dan budaya kami. Jadi di sini dulu itu sekarang masih digunakan. Di sini ada permainan anak-anak. Bukan anak-anak saja, orang tua pun ada. Permainan orang Tengger Ranupani itu ada yang namanya jentik dulu. Ada namanya genderan. Ada namanya dakon. Ada namanya layangan, ada namanya ingkling. Dan ada namanya geledekan, ada namanya pelatisan ada. Tapi kalau yang di Ranupani kayak genderan dan itu memang khas Ranupani. Tuh jadi kalau kitiran di mana-mana sulit. Biasanya di Ranupani kalau musim angin kayak gini banyak. Kalau malam bunyinya kayak helikopter. Itu orang di sini kitiran. Kalau selain itu, kalau tentang
budaya. Budaya di sini ada budayanya orang Ranupani atau seninya orang Ranupani. Itu kalau yang seni atraksi ada namanya kuda lumping, kepang, jaran kepang ada. Di sini ada kelompoknya. Terus kalau misalkan ada bandengan, ada caplokan, itu yang asli khas Ranupani ada. Kalau yang lain-lain bukan Ranupani, sudah misalkan kayak reog bukan di Ranupani, tetapi ada juga yang mendatangkan reog untuk di Ranupani. Apa sih kita kok pakai api unggun? Yang pertama, di sini suhunya dingin. Terus yang kedua, pada umumnya gegeni itu nek bahasa orang sini jagongan, bisa ngobrol sama teman semuanya. Dan geni itu posisinya di mana? Geni itu posisinya di pawon. Pawon itu bahasa Tengger. Kalau bahasa ini ada yang menyebut juga dapur, tetapi nek orang Tengger itu menyebutnya pawon. Pawon itu banyak fungsinya. Satu, bikin api unggun buat menghangatkan badan. Yang kedua, buat memasak untuk sehari-hari. Kita sebagai orang Tengger menggunakan pawon. Pawon itu kalau di Tengger itu disucikan, tidak boleh sampai kita melangkah lewat atasnya, itu tidak boleh, itu disakralkan pada orang Tengger. Orang Tengger mempunyai khas makanan. Ada yang namanya sega lembut. Sega lembut itu nasi yang dari jagung. Kalau dulu dibebek, kalau sekarang sudah diseleb. Habis dibebek itu didang, dimasak, nek bahasa sekarang didang itu menjadi aron. Setelah menjadi aron berkumpal-kumpal, itu dihaluskan, namanya menjadi nasi jagung lembut. Kalau menunya di sini ada kulup semen. Semen, tapi jangan kaget, semen itu bukan semen bangunan nggih. Semen itu adalah semen dari kol yang sudah dipotong, tumbuh namanya semen. Itu yang dari sayurnya. Kalau dari sambelnya ada sambel bawang polong, ada sambel lombok terong. Dan kalau soal minuman yang khas Tengger Ranupani itu bukan wedang kopi atau teh, bukan. Kalau dulu ada namanya wedang gula kelduan. Gula kelduan itu apa? Gula merah, terus dipotong, terus ada cingkir, gelas bahasanya. Itu dikasih air panas, dikasih lepek, di sampingnya dikasih namanya gula merah. Itu namanya wedang gula kelduan. Itu asli Tengger, asli Ranupani. Bukan hanya Ranupani aja, banyak di Tengger seperti itu. Itu tentang makanan. Kalau yang dari hasil tani kami, ada yang namanya mendol kentang, ada namanya kentang goreng, ada namanya kentang kerawu, ada kentang rebus, ada kentang blongkot. Itu makanan yang hasil dari pertanian kami. Dan selain itu di Ranupani ada juga yang namanya adat kebiasaan yang sudah dilakukan oleh masyarakat Ranupani. Contohnya gini, setiap tahun itu Ranupani ada yang namanya pujan, ada yang namanya barian, ada yang namanya kasodo. Setelah upacara kasodo itu menjelang upacara karu. Nah, upacara karu itu kegiatannya pertama itu di rumahnya kepala desa. Kegiatan upacara karu, ritual namanya itu pembukaan tumpeng gede. Itu namanya upacara karu. Terus siangnya ada upacara ke keramat-keramat kepunden. Dan kepunden, kenapa kok kepunden? Upacara karu itu diwajibkan mendatangkan kesenian Jawa Timur, yaitu tayub. Jadi upacara yang harus ada tayubnya itu di Tengger, upacara karu sama unan-unan. Kalau kesenian yang lain misalkan diganti pewayangan, misalkan di upacara karu itu tidak diperbolehkan karena di sini leluhurnya dulu memang
setiap upacara karu itu harus menggunakan, nek bahasa mantranya Romo Dukun bukan tayub, teledean. Tapi sekarang sudah menjadi modern, menjadi tayuban. Semua punden, ada yang pertama ke Danyang, kedua ke Pura Ulun Danu Ranupani, tapi bukan pura nggih. Ini namanya kalau di upacara namanya rondo kuning, pepunden rondo kuning. Dan setelah itu ada namanya sanggar. Setelah itu ada namanya tindih ukir. Setelah tindih ukir, kami tayuban di tandon air yang biasa kami minum setiap hari. Setelah itu tayub itu pulang lagi ke rumah kepala desa. Di situ mengadakan tumpeng gede sambil tayuban Romo Dukun muput upacara tumpeng gede. Kalau dulu namanya pauman, kalau sekarang sudah menjadi tumpeng gede. Setelah selesai itu upacara karo belum selesai. Romo Dukun setelah tumpeng gede di rumahnya kepala desa, tayuban sudah selesai, Romo Dukun dan panggawannya atau Pak Legen atau Pak Sepuh akan sowan ke rumah-rumah masyarakat yang ada di Desa Ranupani ini. Setelah itu Romo Dukun itu ada istirahat 1 hari. Setelah itu ada yang namanya sadranan. Tetapi sebetulnya ya mungkin disampaikan juga ke Romo Dukun, itu tidak harus ke langsung sadranan. Ada yang namanya bawaan. Bawaan itu seperti apa? Masyarakat mau ke makam namanya sadranan itu menunggu dulu di pintu mau masuk ke makam. Sebelum semua masyarakat yang mau masuk ke makam ini mendapatkan bahasa Tengger yang bernama boreh. Boreh itu ya mungkin paham, boreh dari bunga, dikasih air, dikasih minyak wangi, itu dimantrai oleh Romo Dukun, itu namanya bawaan. Setelah bawaan, masyarakat disilahkan masuk ke makam. Dan itu pun belum selesai untuk kegiatan upacara karu. Kegiatan upacara karu itu nyadran sudah selesai. Ada juga masyarakat yang menganggap itu sudah selesai. Tetapi ada penutupan yang namanya barian. Jadi semua kegiatan yang berhubungan dengan upacara besar akhirnya penutupannya ada di namanya barian. Ranupani semua Tengger itu ada 4 wilayah. Ada Lumajang, ada Probolinggo, ada Pasuruan, ada Malang. Memang orang suku Tengger itu 4 kabupaten tidak ada yang sama bahasa nggih pada umumnya. Kalau saya manggil ke Pak Sampurno ini, kalau lebih muda, saya memanggilnya Sira. Itu bahasa Sira. Sira itu sama saja dengan kamu. Kalau misalkan ke kakak saya, Kakang, itu sama kakak, adik gitu. Cuman bedanya Kakang, adik itu manggilnya, saya kalau manggil ini Le. Kalau ke adik saya yang cewek Nduk. Kalau bapak sama bapak. Nek bahasa Tengger yang betul pada umumnya tidak boleh manggil itu emak, itu tidak boleh, harusnya mbok. Sebetulnya itu bahasa Tengger, pak, mbok. Bahasa manapun Tengger itu pak, mbok. Bahasa Tengger itu memang tidak seperti bahasa Jawa loh. Bahasa Jawa itu ada krama inggil, nek Tengger itu nggak ada krama inggilnya. Jadi Sira kate ngandi, mau kemana itu kate ngandi, tekan ngendi itu dari mana. Kate lunga berarti mau ke pasar, lunga. Oh tekan ndi kate mulih itu pulang. Ayo mangan, itu bahasa Tengger. Ayo mangan wis. Mulu apa nyendok, itu rangkaian juga. Jadi selain itu di Tengger itu sebetulnya banyak sih. Tengger itu bahasa ada, semuanya ada lengkap sih.